Ketegangan diplomatik mulai terasa di Asia Tenggara. Indonesia yang selama ini dikenal sebagai penyuplai utama bahan pangan ke berbagai negara, kini memprioritaskan ekspor pangannya ke Afrika, bukan lagi ke negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste. Langkah ini sontak memicu reaksi keras dari Malaysia. Bahkan muncul ancaman balasan diplomatik jika Indonesia benar-benar menghentikan pasokan pangan ke negara jiran itu. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah Indonesia ini tepat dan apa implikasinya terhadap stabilitas kawasan? Indonesia telah lama menjadi lumbung pangan regional, terutama bagi negara-negara tetangga yang memiliki keterbatasan produksi dalam negeri. Malaysia misalnya sangat bergantung pada pasokan sayur, buah, dan beras dari Indonesia. Sementara Timor Leste mengandalkan kedekatan geografis dan hubungan historis untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim, konflik geopolitik global, dan disrupsi rantai pasok internasional menyebabkan pemerintah Indonesia mulai menata ulang arah kebijakan ekspornya. Fokus kini bergeser ke kawasan Afrika yang tengah mengalami krisis pangan parah dan menunjukkan permintaan yang sangat besar terhadap pangan dari Asia Tenggara. Selain alasan kemanusiaan dan peluang pasar yang menjanjikan, Afrika juga dianggap sebagai kawasan strategis untuk memperluas pengaruh ekonomi Indonesia dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan. Hal ini sejalan dengan visi diplomasi ekonomi Indonesia yang ingin memperkuat posisi tawarnya di kancah global, terutama melalui kerjasama sektor pangan. Di sisi lain, Malaysia mulai menunjukkan kekhawatiran. Beberapa pejabatnya menyampaikan secara terbuka bahwa langkah Indonesia ini bisa merusak stabilitas hubungan bilateral dan merugikan kepentingan ekonomi mereka. Nada ancaman pun mulai terdengar dari Kuala Lumpur, mengindikasikan bahwa isu ini tidak akan berhenti pada protes diplomatik semata. Dalam waktu 3 bulan terakhir, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Luar Negeri menggelar berbagai forum kerjasama dengan negara-negara Afrika. Beberapa kontrak ekspor besar untuk komoditas beras, jagung, dan minyak nabati telah ditekan dengan negara seperti Kenya, Nigeria, dan Ethiopia. Langkah ini diperkuat oleh pembangunan fasilitas logistik baru di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak, yang dirancang untuk mempercepat proses ekspor ke Afrika. Sementara itu, pelabuhan kecil yang biasanya digunakan untuk ekspor ke negara-negara tetangga dialihkan untuk keperluan distribusi domestik. Respons Malaysia muncul cepat. Kementerian Perdagangan Malaysia menyatakan kekecewaannya secara terbuka dan menyebut langkah Indonesia sebagai bentuk pengkhianatan ekonomi regional. Mereka bahkan mengancam akan memberlakukan hambatan tarif dan non-tarif terhadap produk Indonesia yang masuk ke pasar Malaysia. Timor Leste juga menyatakan keprihatinan meskipun lebih diplomatis. Pemerintah Dili meminta agar Indonesia tetap mempertimbangkan kebutuhan pangan negara kecil itu, mengingat pentingnya hubungan bilateral dan ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari Indonesia. Secara geopolitik, langkah Indonesia ini bisa dibaca sebagai upaya memposisikan diri sebagai kekuatan pangan baru yang tidak hanya bergantung pada pasar ASEAN. Dengan masuk ke pasar Afrika, Indonesia mendiversifikasi mitra dagangnya dan mengurangi ketergantungan pada pasar regional yang selama ini stagnan. Namun, strategi ini tentu memiliki risiko. Hubungan bilateral dengan Malaysia yang selama ini erat dalam banyak hal, mulai dari tenaga kerja, perdagangan, hingga pertahanan bisa merenggang jika tensi ini terus meningkat. Indonesia harus berhitung cermat agar ekspansi pasar tidak menciptakan instabilitas kawasan. Dari sisi ekonomi, keputusan untuk memprioritaskan ekspor ke Afrika sebenarnya sangat rasional. Harga jual di Afrika cenderung lebih tinggi, volume permintaan lebih besar, dan jangka waktu kontrak lebih panjang. Semua ini menjanjikan keuntungan lebih besar bagi pelaku usaha dan negara. Namun demikian, ekspor ke Afrika memiliki tantangan logistik yang lebih kompleks dan memerlukan investasi lebih besar dalam infrastruktur pendukung. Indonesia harus memastikan kesiapan sektor logistik dan menjaga kualitas produk agar tetap kompetitif di pasar global yang semakin ketat.
Bagi Indonesia, langkah ini membuka peluang besar untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan posisi tawar dalam perdagangan internasional. Petani lokal dan industri pengolahan pangan berpotensi menikmati harga jual yang lebih stabil dan margin keuntungan yang lebih tinggi. Di sisi lain, hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga bisa mengalami tekanan. Jika tidak dikelola dengan baik, ketegangan ini bisa meluas ke sektor lain seperti pariwisata, tenaga kerja, atau investasi lintas negara. ASEAN yang selama ini mengedepankan stabilitas dan kerjasama juga bisa terguncang. Dampak globalnya, Indonesia bisa menjadi pemain penting dalam menjembatani kebutuhan pangan antara Asia dan Afrika. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global selatan, yang tidak hanya aktif di forum internasional, tapi juga mampu memberikan solusi konkret dalam masalah dunia. Namun dunia juga akan menilai bagaimana Indonesia menangani ketegangan regional ini. Jika dianggap terlalu agresif dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang, reputasi diplomasi Indonesia bisa terganggu. Oleh karena itu, langkah ekspor ini harus diimbangi dengan pendekatan diplomatik yang bijak dan inklusif. Kedepan, ketegangan ini berpotensi memunculkan negosiasi baru antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ada kemungkinan munculnya forum khusus pangan ASEAN yang mengatur prioritas distribusi dan ekspor untuk menjaga stabilitas kawasan. Malaysia mungkin akan mempercepat program kemandirian pangannya sebagai respons atas kebijakan Indonesia. Ini bisa memicu kompetisi yang sehat, namun juga berisiko menjadi perlombaan ketahanan pangan yang mengabaikan kerjasama regional. Indonesia juga diperkirakan akan memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika melalui pembangunan pusat logistik bersama, pelatihan teknologi pertanian, hingga kolaborasi dalam riset ketahanan pangan. Ini adalah momen emas bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya. Yang paling penting, pemerintah harus menjaga komunikasi yang baik dengan negara-negara tetangga. Kebijakan ekspor pangan harus dibarengi dengan diplomasi yang konstruktif, agar manfaat ekonomi tidak dibayar dengan keretakan politik kawasan. Langkah Indonesia memprioritaskan ekspor pangan ke Afrika memang penuh risiko, tapi juga menyimpan potensi besar. Ini bukan sekadar strategi ekonomi, tapi juga refleksi dari visi besar Indonesia sebagai pemain utama dalam solusi krisis pangan global. Namun ketegangan yang muncul dengan negara-negara tetangga tidak bisa diabaikan. Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan komitmen regional, agar kekuatan yang dibangun tidak justru menciptakan konflik baru. Sekarang saatnya kita sebagai warga mendukung dengan cara yang cerdas, memperkuat konsumsi lokal, menghargai produk pertanian nasional, dan ikut menyuarakan pentingnya diplomasi pangan yang inklusif. Kekuatan pangan bukan hanya soal perut, tapi soal kedaulatan dan Jepang bidas. Jika menurut Anda, strategi Indonesia sudah tepat, berikan komentar di bawah, dan bagikan video ini ke teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan menarik lainnya seputar geopolitik dan ekonomi global.